Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Murdiana, NPM 1801010092, kelas PAIF semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Supervisi Pendidikan. Yang pertama yaitu jelaskan 5 pendapat teori tentang supervisi pendidikan. Tulis nama filosof dan pendapatnya. Jawabannya yaitu yang pertama, menurut Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, menurut Kimball Willis, supervisi pendidikan ialah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia yang lain. Yang ketiga, menurut Kearney dalam W. Manja, supervisi pendidikan adalah prosedur pengarahan dan pemberian evaluasi kritis terhadap proses instruksional pendidikan. Yang keempat, menurut Manulang, menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Yang kelima, menurut Rosell, supervisi adalah pelayanan kepada guru yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama itu supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum menjadi ini karena proses belajar mengajar dalam kegiatan utama sekolah. Yang kedua, supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, dan kompetitif. Yang ketiga yaitu supervisi bidang kepegawaian. Tujuan supervisi bidang kepegawaian berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi bidang kepegawaian lebih mengarah pada pembangunan supervisi yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Yang keempat yaitu supervisi bidang sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah yaitu agar dia menjadi baik, pintar, dan terampil. Yang kelima yaitu supervisi bidang keuangan. Biaya menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus dipotong oleh biaya yang menandai. Yang keenam, supervisi bidang humas. Hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public relation yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi dan masyarakatnya. Yang ketujuh yaitu supervisi bidang ketatausahaan. Di bidang tata usaha, sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah agar proses belajar semakin efektif dan efisien. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan supervisi. Yaitu yang pertama adalah pengawas. Pengawas adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikannya. Yang kedua yaitu ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor, artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh sebagai para guru dan karyawannya di sekolah. Yang ketiga yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugasnya bidang kurikulum ini adalah mengurus semua urusan yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajarannya. Yang keempat yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di dalam lembaga pendidikan formal seperti halnya sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah pejabat yang dapat dikatakan paling akrab dengan seluruh kehidupan siswa.
Yang kelima yaitu ada wali kelas. Wali kelas adalah personil yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas tertentu. Yang keenam, petugas bimbingan konseling. Dalam kegiatan supervisi di sekolah ini, petugas bimbingan dan konseling diberdayakan dan dihidupkan fungsinya sebagai pelaksana bimbingan studi atau belajar. Yang ketujuh yaitu petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan sebagai orang yang telah ditunjuk dan diserahi tanggung jawab pengelola perpustakaan dalam membantu peningkatan prestasi siswa melalui pemanfaatan bahan koleksi perpustakaan. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang harus dipersiapkan supervisor sebelum melakukan supervisi? Jawabannya yaitu yang pertama, kegiatan penyusunan program. Yang kedua, perumusan tujuan dan sarana program. Yang ketiga, persiapan instrumen bagi pendidik dan mekanisme pengumpulan serta pengelolaan data. Yang keempat, perencanaan jadwal kunjungan kelas dan madrasah. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan langkah dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Jawabannya yaitu yang pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan supervisi ini adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan yang nyata yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga itu ada evaluasi. Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program pelaksanaan berikutnya. Yang keempat yaitu ada tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu pembinaan kegiatan. Pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.